Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini Suara dari Timur mengajak kita semua untuk menyoroti performa timnas Indonesia, khususnya berhadapan dengan timnas Irak. Pada level studio, Singa Mesopotamia tampil begitu superior atas anak-anak Garuda, di mana tercatat 3 kali pertemuan dan tak satu pun yang dimenangkan oleh Indonesia. Kemudian pada level umur di U23, Indonesia juga dikalahkan oleh Irak skor 2-1 dan sekaligus menggagalkan Garuda Muda untuk terbang langsung ke Olimpiade. Pertemuan demi pertemuan secara khusus di level senior terjadi di Basra, leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2. Indonesia dikalahkan dengan skor 5-1. Kemudian di Piala Asia, Indonesia juga dicukur dengan skor 3-1. Dan terakhir di GBK dalam rangka leg kedua kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dikalahkan dengan skor 2-0. Dari pertemuan ke pertemuan tersebut, Suara dari Timur mencatat ada satu nama yang harus diperhatikan. Dia adalah Ali Jassim. Menurut saya, Ali Jassim memainkan peran krusial untuk memberi kemenangan bagi timnya. Saat pertama bertemu timnas Indonesia, Ali Jassim di Basra menciptakan gol dan bermain sangat baik saat itu. Kemudian di Piala Asia, Ali Jassim juga memberikan assist yang sangat bagus kepada strikernya dan bisa menjebol gawang Hernando Ari. Dan di GBK, di kandang Indonesia, Ali Jassim berhasil mencetak 1 gol setelah memanfaatkan kesalahan dari Hernando Ari. Catatan lain bahwa Ali Jassim selama membela timnas Irak tercatat mampu menerobos pertahanan timnas Indonesia saat itu. Dan di round 4 nanti, timnas Indonesia akan sekali lagi bertemu dengan Irak. Pertanyaannya, mampukah Kluivert menciptakan gameplay serta taktik strategi yang tepat untuk membungkam timnas Irak, secara khusus juga mematikan pergerakan-pergerakan seorang Ali Jassim? Untuk menjawab itu semua, mari kita simak ulasan pada segmen video berikut ini. Ali Jassim mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Di setiap pertemuan antara timnas Irak dan timnas Indonesia, satu nama selalu muncul sebagai mimpi buruk yang tak kunjung usai, ialah Ali Jassim. Pemain muda bertalenta ini tak hanya tampil konsisten, tetapi juga seolah punya kode rahasia untuk merobek pertahanan Garuda. Ali Jassim mungkin bukan nama sebesar bintang-bintang Eropa, tetapi bagi Indonesia ia adalah lawan yang selalu menjadi duri dalam daging. Gerakannya lincah, pergerakannya sulit ditebak, dan insting mencetak golnya kerap datang di momen-momen paling krusial. Saat pemain belakang Indonesia lengah sedetik saja, Ali Jassim sudah lebih dahulu ada di tempat yang tepat untuk menghukum. Dalam beberapa pertemuan terakhir antara Irak versus Indonesia, kontribusi Ali Jassim terhadap kemenangan Irak sangat signifikan, baik itu lewat gol langsung, assist, maupun membangun serangan dari lini tengah dan kedua sisi. Setiap aksinya seperti bumerang, Indonesia menyerang, bola dipotong, dan tiba-tiba Ali Jassim melesat bak peluru. Pertanyaannya bukan hanya mengapa Ali Jassim selalu berhasil tampil gemilang, tapi mengapa Indonesia belum menemukan jawaban untuk meredamnya? Apakah karena kecepatan, teknik tinggi, atau karena mentalitas tak pernah gentar pemain muda ini? Yang pasti, setiap kali laga Irak versus Indonesia digelar, satu pesan sederhana bergaung: waspadai Ali Jassim. Julukan bumerang bukan tanpa alasan. Setiap kali timnas Indonesia mencoba maju dan menguasai permainan, Ali Jassim datang sebagai serangan balik yang menghukum, cepat, mematikan, dan menyakitkan. Seolah-olah apapun strategi yang disiapkan pelatih Indonesia, Sintayong pada saat itu, akan kembali menampar lewat kaki atau kreasi sang maestro Irak ini. Ali Jassim bukan sekedar pemain, ia adalah teka-teki yang belum pernah dipecahkan timnas Indonesia. Dan sampai itu terjadi, setiap pertemuan dengan Irak akan selalu menyisakan bayang-bayang tajam dari sang bumerang tak terduga. Round 4 semakin dekat, sedekat kembalinya aksi Ali Jassim. Mampukah Kluivert meredam permainan lincah sang bumerang Singa Mesopotamia itu? 11 Oktober 2025 adalah hari pembuktian bagi Patrick Kluivert. King Abdullah Stadium adalah saksinya. Teman-teman sekalian, agak tidak berlebihan jika kita mengatakan Ali Jassim, pemain timnas Irak ini, menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia, sebagaimana yang diulas dalam video tadi. Hemat saya, dari pertandingan ke pertandingan, Ali Jassim tampil begitu maksimal bersama timnas Irak. Dan justru kehadiran dalam timnas Irak itu sangat berpengaruh, secara khusus berhadapan dengan timnas Indonesia. Sebagaimana saya ungkapkan terdahulu, di Jeddah Ali Jassim tampil begitu bagus dan mencetak gol. Lalu pada
laga Piala Asia 2023, Ali Jasim juga memberikan assist yang luar biasa dan kelihatannya dia sangat menguasai permainan lalu bisa dengan mudah menerobos pertahanan timnas Indonesia yang dikawal oleh Jordi Amat. Pergerakan Ali Jasim di Piala Asia saat itu berhasil membuat Justin Hubner handball dan menghasilkan penalti dan kemudian gawang Indonesia dibobol. Lalu terakhir di GBK kita lihat pergerakan Ali Jasim yang selalu melakukan rotasi permainan dengan baik di sisi kiri dari Ira maupun di sisi kanan. Pergerakan-pergerakan itu membuat pertahanan tim Indonesia sulit mengantisipasi pergerakan dari Ali Jasim dan buntutnya Hernando saat melakukan kesalahan langsung dihukum oleh Ali Jasim dan mencetak gol kedua. Di akhir laga kita juga lihat ada cuplikan bahwa Justin Hubner terasa begitu kesal dengan kelincahan dari Ali Jasim yang sulit dimatikan sehingga dia melakukan gerakan ya, tapi itu sekedar kelakar menurut saya, akhirnya mereka berpelukan. Dan catatan lain bahwa di Piala Asia U23 Ali Jasim saat itu tampil secara maksimal di mana dalam perpanjangan waktu setelah 1-1 antar timnas U23 Indonesia melawan Irak untuk merebut salah satu tiket lolos langsung ke Olimpiade, di menit perpanjangan waktu Ali Jasim berhasil menambah keunggulan 2-1 Irak atas Indonesia. Dan saat itu Garuda Muda Rizky Ridho DKK saat itu gagal terbang langsung ke Olimpiade. Nah, pemain yang satu ini memang kita harus melihatnya dengan baik bagi Patrick Kluivert di round 4 nanti. Dan juga pemain-pemain timnas Indonesia perlu melakukan antisipasi yang lebih teliti tentang Ali Jasim. Nah, bagaimana strategi dan taktik yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Irak di round 4 sekaligus menjinakkan kelincahan seorang Ali Jasim, kita simak lagi ulasan berikut ini. Publik sepak bola Indonesia kini menanti strategi Patrick Kluivert untuk membungkam Ali Jasim dan Irak di round 4. Kluivert disinyalir tidak akan menggunakan pendekatan defensif total, tetapi akan menerapkan permainan taktis, disiplin, dan memastikan saat menyerang balik. Menghadapi Irak dan bintang mudanya Ali Jasim, Indonesia harus bermain cerdas dan keras, tapi bukan kasar. Apa saja yang akan dilakukan Kluivert saat menghadapi Irak di round 4? Tanggal 11 Oktober 2025. Suara dari Timur mencatat ada beberapa hal taktis yang akan dilakukan Patrick Kluivert. Yang pertama, Ali Jasim harus diblok dari sumbernya. Ali Jasim tak bisa dihentikan hanya dengan memarking 1 lawan 1. Kluivert pasti akan menugaskan 2 lapis penjagaan. Bek sayap menjaga jarak dekat dan gelandang bertahan seperti Mark Locke, Ivar Jenner ataupun Joel Pelopesi ditugaskan untuk menutup ruang operan ke arah Jasim. Selain itu, Kluivert akan menerapkan cut supply, memutus umpan dari gelandang Irak ke Jasim dengan pressing tinggi di lini tengah. Kuncinya bukan mengejar Jasim, tapi mencegah bola sampai ke kakinya. Kluivert juga disinyalir akan menggunakan formasi yang fleksibel, di mana saat menyerang, Kluivert menggunakan formasi 4-2-3-1 sebagaimana yang digunakan dalam FIFA Match melawan Lebanon, dengan 1 gelandang bertahan ekstra untuk menjaga kedalaman. Saat bertahan, Kluivert menggeser para pemainnya untuk menggunakan formasi 4-1-4-1, di mana 1 pivot bertugas khusus membaca pergerakan Jasim dan menutup ruang antar lini. Selain itu, Kluivert perlu mengingatkan bahwa bek sayap kiri yang menghadapi Jasim langsung tidak boleh naik terlalu jauh, harus bermain sabar dan menunggu Jasim membuat kesalahan. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh Kluivert adalah meracik strategi untuk serangan balik yang cepat dengan menggunakan kecepatan dari sayap timnas Indonesia yang sering dihuni oleh Ragnar Oratmangun dan terbaru dengan Miliano Jonathan. Diketahui Ali Jasim dan Irak sering bermain agresif. Kluivert akan memanfaatkan itu dengan melakukan counter attack cepat melalui kedua sayap timnas Indonesia. Selain itu, Kluivert akan memerintahkan pemainnya untuk menyasar area belakang Irak yang ditinggalkan saat Jasim dan bek sayap mereka naik. Targetnya bukan sekedar bertahan, tetapi membuat Irak tak berani naik terlalu dalam karena tahu Indonesia bisa saja menyerang dengan cepat. Selain ketiga hal itu, satu hal lain yang perlu diterapkan oleh
Patrick Kluivert dalam strateginya adalah meningkatkan mentalitas disiplin tanpa ampun. Patrick Kluivert adalah mantan striker yang paham menyerang butuh ruang. Maka dari itu Indonesia akan melakukan penyerangan dengan arahan Kluivert, di mana bermain rapat, tidak terpancing pressing Irak. Selain itu, disiplin dalam positioning dan tidak terbuka celah antar lini. Lalu, gunakan waktu dan tempo untuk mengontrol ritme. Irak tak bisa menyerang jika Indonesia menguasai bola. Secara keseluruhan, strategi Patrick Kluivert adalah bungkam Jassim dan bungkam Irak. Ali Jassim adalah titik tumpu, tapi bukan satu-satunya senjata Irak. Namun, jika timnas Indonesia mampu menutup ruang untuk Jassim, memutuskan pasukan umpan sejak lini tengah, menyerang balik dengan cepat dan efektif, maka skenario kemenangan akan sangat terbuka. Teman-teman sekalian, secara statistik head to head antara Indonesia versus Irak, di 3 pertandingan terakhir tak satu pun mengalami kemenangan. Irak selalu lebih superior dan dominan mengalahkan Indonesia. Di sini kita boleh menyimpulkan Irak adalah ancaman terberat bagi timnas Indonesia. Dan salah satu pemain timnas Irak yang dianggap sebagai bumerang bagi timnas Indonesia adalah Ali Jassim. Mengapa? Karena Ali Jassim adalah salah seorang pemain yang begitu dengan mudah menerobos pertahanan Indonesia, mengobrak-abrik pemain Indonesia di depan gawang dan bisa memberikan assist maupun melakukan tusukan untuk menciptakan gol. Namun, Ali Jassim bukan senjata satu-satunya yang dimiliki Irak, tetapi dari pengamatan selama 3 kali bertanding melawan Irak, Ali Jassim ini seolah menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Karena itu Patrick Kluivert perlu memberikan perhatian khusus bagi pemain ini, bagaimana Ali Jassim bisa dihentikan pergerakannya dalam babak 4 nanti. Selain itu, Patrick Kluivert juga harus mampu membungkam Irak dengan formasi dan taktik permainan yang baru sebagaimana ditunjukkan dalam tiga match melawan Lebanon. Dan kita akan saksikan pertandingan di 11 Oktober 2005 di King Abdullah Stadium Jeddah. Nah, demikian pendapat Suara dari Timur. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. Terima kasih telah mampir di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.